pertama ada latar belakang. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama generasi muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Sebagai wirausaha tentu kita harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk berwirausaha. Peluang yang diterapkan. Dari peluang di atas, kami merancang model bisnis penjualan pakaian thrifting sehingga pakaian thrifting yang kami jual memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, bisnis kami juga menyediakan layanan paket usaha yang menjual bundle thrifting bagi customer yang ingin menjadi reseller. Kemudian juga ada pakaian-pakaian thrifting yang memiliki brand yang cukup terkenal dengan harga yang sangat miring sehingga menjadi peluang bagi kami yang menjalankan bisnis thrifting. Lalu didapatkan juga dari sumber lokaldata.id beberapa fakta tentang industri pakaian thrifting sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, nilai impor untuk pakaian bekas sendiri mencapai 493.000 US dollar atau setara dengan 7,1 miliar. Yang kedua, diperkirakan pada tahun 2028 bisnis pakaian bekas ini akan menjadi lebih besar dibandingkan fast fashion. Dan yang terakhir, yang ketiga, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira menilai tren thrifting ini mulai booming di Indonesia sejak tahun 2019 kemarin. Untuk mengembangkan strategi bisnis agar bisnis kami bisa bersaing dengan para bisnis yang sudah ada, dilakukan identifikasi bisnis pesaing. Kami melakukan identifikasi pada 2 toko thrift pesaing, yaitu 21 Thrift Shop dan Nomaden Stuff. Dari 2 thrift shop yang sudah kami identifikasi sebelumnya, yaitu 21 Thrift Shop dan Nomaden Stuff, toko kami tidak hanya menjual pakaian untuk perempuan saja, tetapi kami juga menjual pakaian untuk perempuan dan juga laki-laki dengan berbagai macam model ukuran yang pasti bisa layak dipakai. Thrifting pakaian merupakan aktivitas berbelanja pakaian bekas atau pakaian reject, dalam kurun tidak memenuhi syarat jual. Bagi sebagian orang, thrifting menjadi alternatif berbelanja produk bermerek dengan harga miring. Bisnis yang kami jalankan akan melakukan aktivitas thrifting pakaian yang dijalankan pada platform elektronik seperti website, media sosial, dan sebagainya. Berikut ada struktur organisasi dalam bisnis second best kami. Nah, di sini ada cara bisnis dalam menghasilkan uang. Yang pertama, bisnis kami menghasilkan uang dari hasil penjualan pakaian thrifting dan juga dihasilkan dari hasil lelang pakaian thrifting di media sosial. Kemudian hasil juga didapat dari penjualan paket usaha. Lalu ada model bisnis yang kami jalankan memiliki model bisnis e-retailer, yaitu bisnis menggunakan internet untuk menjual produknya secara langsung ke bisnis atau customer. Selanjutnya ada tantangan model bisnis. Beberapa tantangan yang bisnis kami hadapi diantaranya adalah 1. Banyaknya bisnis kompetitor sejenis yang sudah lama berdiri dan memiliki banyak pelanggan. Lalu yang kedua, tidak semua pakaian yang berada dalam bulk thrift masih layak dipakai, sehingga perlu dilakukan untuk sortir ulang. Lalu yang terakhir ada bisnis masih terbilang kecil sehingga belum bisa menjalankan program bisnis pelelangan dengan paket usaha yang dengan baik. Bisnis kami melakukan promosi dengan membuat konten kreatif pada platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Meta, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menjangkau dan menarik pelanggan lebih banyak untuk membeli pakaian thrifting yang kami jual. Baik, saya akan menjelaskan bisnis model Canvas. Yang pertama di sini ada customer segment, yaitu dari remaja sampai dewasa, masyarakat menengah ke bawah, fashion lovers, kolektor fashion, siswa, mahasiswa, dan karyawan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu memberikan diskon dan promo ke customer, voucher gratis ongkir dan cashback, program giveaway, dan ada pelelangan pakaian thrifting. Yang ketiga ada channel, kita melalui e-commerce, media sosial, dan website. Selanjutnya ada value proposition. Second best adalah toko thrifting yang menjual pakaian bekas yang masih layak dipakai, berkualitas, bermerek, import dengan harga yang terjangkau. Meningkatkan daya saing toko thrifting pakaian dengan menjual paket usaha sehingga memunculkan usaha thrifting lainnya. Selanjutnya ada key activities, itu membeli pakaian second yang masih layak pakai, mensortir pakaian berdasarkan bahan, model, dan merek, dan kelangkaan, menjual kembali pakaian yang sudah disortir, melelang pakaian melalui media sosial, dan menjual paket usaha. Selanjutnya ada key resource,
Itu ada pasar, alat perawatan pakaian, pakaian thrifting, alat live streaming atau perlengkapan komputer, website penjualan, media sosial promosi, dan modal awal. Selanjutnya ada key partners, itu ada distributor pakaian second dan e-commerce. Lalu ada cost struktur, biaya beli pakaian thrifting, biaya perawatan pakaian thrifting, biaya live streaming, lelang, biaya kemasan dan packaging, dan ada biaya marketing. Dan terakhir ada revenue stream, itu menjual pakaian thrifting, pelelangan pakaian thrifting, dan penjualan paket usaha.